warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Irma Malawat SPD. Saya adalah guru MTS Muhammadiyah Sepa Kabupaten Maluku Tengah, sekaligus mahasiswa dalam jabatan periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan nomor induk mahasiswa 2519982 pada hari ini, Rabu tanggal 27 Agustus tahun 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Ketua kelas, ayo pimpin doa dulu sebelum kita melanjutkan pelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke anak-anak, mari ibu absen dulu ya. M. Nasa hadir. Said Apriyadi hadir. Alvino hadir. Adam Dibulua hadir. Febi Magdatila hadir. Nura Asifa hadir. Fira Sakira hadir. Nur Laila Manasabesi hadir. Rahmat ada ya? Hadir. Ilham hadir. Nurul Asmira Najwa hadir. Rahim Raisa hadir. Juwaida hadir. Ia hadir. Jamila hadir. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, semuanya sebelum kita mulai pelajaran, terlebihnya kita istirahat dulu biar tambah semangat dalam proses belajar. Oke, Ibu Pandi ya, kita sama-sama. Tapi sebelumnya kayaknya berdiri dulu. Ayo berdiri. Regangkan otot, tangannya di atas semua. Diturunkan lagi. Ada tepuk 3 kali ya. Tepuk semangat. Oke. 2 kali tepuk semangat. Yes. 3 kali tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Duduk semuanya. Oke, semuanya lihat di depan. Ibu akan menampilkan sesuatu yang bisa kalian lihat dan kalian cermati.
sih yang Ibu tampilkan ini? Ya, makanya supaya kita menyambungkan materi ini, kalian harus bisa lihat perbedaan antara 4 makhluk hidup yang ada di Ibu tampilkan. Selanjutnya, menurut kalian apa yang membedakan antara kucing, pohon, batu, sama boneka? Ada yang bisa jawab angkat tangan? Najwa. Boneka tidak bisa makan. Sedangkan? Kucing bisa makan. Oke, ada yang lain? Tadi Najwa dia mengungkapkan bahwa perbedaan antara boneka sama kucing. Kucing bisa makan, sedangkan bonekanya tidak. Otomatis. Lalu yang lain? Ya? Pohon bisa besar, batu tidak bisa besar. Iya. Pohon bisa besar, berarti tumbuh, sedangkan batu tidak. Tetap stabil di tempatnya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, itu 2 contoh yang dirasa benar. 1, dia bisa bergerak, 1 dia bisa tumbuh. Jadi kalau kita simpulkan bahwa dikatakan dia hidup apabila dia apa tadi? Kalau dari 2 contoh tadi? Bergerak lalu tumbuh. Oke. Sekarang materi kita hari ini yaitu mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Untuk bisa mengetahui bahwa makhluk hidup manakah yang termasuk makhluk hidup atau benda mati adalah kita harus melihat ciri-cirinya. Harus melihat, harus mengenal bahwa makhluk hidup ini dia termasuk makhluk hidup dan ini tidak termasuk makhluk hidup. Lanjutan, makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan yang bernapas, berpindah tempat, bereproduksi, peka terhadap rangsangan, serta beradaptasi. Betul kan? Iya. Tidak ada namanya contoh sampelnya Ibu hari ini lihat meja. Meja awalnya dari apa? Pohon. Sekarang kenapa dia sudah dikatakan bahwa dia termasuk makhluk tak hidup? Karena ditebang. Otomatis yang sekarang dia termasuk makhluk hidup. Dia termasuk benda mati. Dia termasuk benda mati. Tidak mungkin hari ini kita pulang, tadi posisinya meja masih di sini, lalu besoknya sudah ada di situ. Yang namanya benda mati, dia tidak akan bisa berpindah kecuali apa? Didorong atau dipindahkan dengan bantuan manusia. Jadi umpamanya kayak daun kering, tahu daun kering? Tahu. Daun kering ketika jatuh, lalu dia sudah tidak termasuk makhluk hidup. Berarti kalau ditiup sama angin, dia akan Jadi jangan pikir bahwa daun yang tadi tumbuhan setelah dia sudah mengering dan jatuh mati, lalu dia termasuk tetap masuk hidup. Tidak. Dia tidak akan bisa tumbuh atau dia tidak akan bisa bergerak tanpa bantuan benda lain. Makhluk hidup di dunia ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ada yang tahu? Apa-apa saja? Di dunia ini ada 3 makhluk hidup yang menempati planet bumi ini. Salah satunya kita manusia, lalu tumbuhan dan hewan. Sisanya dari itu berarti dia termasuk benda mati. Sisa dari itu dia termasuk benda mati. Jadi jangan kalian bilang virus sama monera yang tidak bisa dilihat dengan mata, dia termasuk benda mati. Tidak. Dia termasuk makhluk hidup yang mikroorganisme. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Tidak bisa dilihat dengan mata, makanya dia dikatakan sebagai hewan mikroskopis. Itu cara tumbuhan bergerak. Ibu rasa kalau bergerak ini hewan dan manusia pasti semua sudah tahu bahwa cara bergerak kalian itu seperti apa. Manusia bergerak dengan apa? Kaki. Lalu kalau sapi bergerak dengan kaki. Burung bergerak dengan apa?
hidup dia akan membutuhkan makan dan minum. Manusia memerlukan makanan, hewan memerlukan makanan. Tidak ada makhluk hidup satupun yang tidak memerlukan makanan, termasuk makhluk hidup yang tadi dikatakan mikroorganisme. Ada bakteri yang ketika dia hidup, apabila dia bisa berpindah ke tubuh makhluk hidup yang lain, dia jadi parasit. Dia jadi parasit sehingga dia bisa hidup. Makanya dengan cara hidup di makhluk hidup lain untuk bisa makan. Seperti kalau kita kurang mandi, bersih dengan sabun yang bersih, maka dengan sendirinya bakteri akan tempel. Lalu tubuh kita akan ada panu dan lain sebagainya. Jadi kita harus bersih. Lalu sekarang tumbuhan memerlukan makanan apa tidak? Tumbuhan memerlukan makanan. Dia makan dengan cara fotosintesis, lalu dengan cara akar dia mengambil air dan mineral. Seperti tadi dia bergerak itu. Di dalam tumbuh-tumbuhan ada namanya xilem dan floem. Xilem dia berfungsi sebagai alat pengangkut dalam tumbuhan, mengangkat sari makanan dan air bagi ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan kalau floem itu dia ambil hasil fotosintesis dari daun, dia bagi ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kita bahas di tumbuhan, di manusia tidak adanya namanya xilem dan floem. Alat transportasi pada tumbuhan yaitu xilem dan floem. Dia berfungsi membawa makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap rangsangan. Ketika digigit nyamuk di hutan, peka? Ketika digigit sama nyamuk, peka? Pekanya dengan cara apa? Dipukul nyamuknya. Kalau digigit semut, dibiarkan saja? Pasti akan pindah itu semut. Tiba-tiba tidur malam, lalu semut akan masuk di telinga. Walau rasa sakit, pasti tidur? Tidur. Itu caranya kita peka terhadap rangsangan. Sama halnya kalau kita ke hutan. Sudah pernah ke hutan? Kita ini orang kampung, jadi hidupnya di hutan. Kalau tiba-tiba kalau di hutan yang sering kita lihat yang jarang sekali yaitu kalau dia lihat kita langsung pasti lari apa? Beruang, terus sama rusa. Rusa itu punya insting yang sangat peka. Ketika kita mau mendekat berbau dari manusia atau makhluk hidup yang lain, spontan dia akan lari. Itu caranya dia peka terhadap rangsangan. Kalau di tumbuhan contohnya apa? Tumbuhan putri malu. Ada yang lain? Bunga jam 9. Putri malu ketika dia disentuh maka dia akan mendukung daunnya. Sedangkan kalau bunga jam 9, ketika waktu jam 9 baru dia akan mekar. Lalu tumbuh dan berkembang. Yang namanya makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang. Pernah melihat adik di rumah? Pasti di sini kan sudah termasuk kakak-kakak punya adik semua di rumah. Awalnya kita lihat dia itu baru dilahirkan lalu menangis. Habis kalau adik sudah lahir pasti yang pertama yang jangan adalah menangis seorang anak. 2 bulan beraya, bisa makan. Yang tadinya cuma ASI, sekarang sudah bisa beraya. Usia 6 bulan baru dia bisa makan. 1 tahun sudah bisa jalan? Itu yang disebut dengan tahap tumbuh dan berkembang. Sama halnya kalau kita biasa kan di rumah ini, kita daerah Maluku itu penghasil adalah pala dan cengkeh. Palawija itu kita daerah Maluku punya. Jadi kalau kita amati bapak-bapak di rumah tanam buah cengkeh kecil, lama-lama dia akan besar. Kalau sekarang tanam berapa tahun bisa berbuah? Masa. Kalau cengkeh hutan biasanya 3-4 tahun sudah bisa berbuah. Berarti dia juga merupakan tahapan dari tumbuh. Karena tumbuh dan berkembang tidak bisa mengukur tumbuhan itu dia punya
berkembangan. Oke, berkembang biak. Tadi kita piara ayam. Jadi lalu dia akan tumbuh. Setelah dia sudah besar, dia akan apa? Bertelur. Setelah bertelur dia akan berarti itu yang disebut dengan berkembang biak. Berkembang biak sama dengan memperbanyak atau tadi kita punya adik 1, sekarang adik 3. Jadi tambah lagi. Nah, tumbuhan dan hewan pasti berkembang biak. Itu merupakan ciri dari makhluk hidup. Sederetan ciri-ciri makhluk hidup yang perlu kalian tahu dan menjadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sekitar kita, coba lihat di balik jendela, ada tanaman pohon? Ada batu? Ya, itu perbedaan yang sangat jelas kita bisa lihat dengan kasat mata. Selanjutnya itu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tapi sebelumnya kalian harus bisa membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk Kalau rumput termasuk makhluk hidup atau tidak? Batu? Semut? Bunga yang di samping jendela? Ayam? Kalau ibu termasuk makhluk hidup atau tidak? Oke. Sekarang kalian bisa duduk berkelompok. makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Semua dari pembagian tadi sudah mengerti? Sudah. Mengerti apa belum? Sudah. Oke. Lalu sekarang kalian yang di sini mengerjakan, sedangkan ibu sama yang ini nanti baru balik kita sama-sama membahas. Untuk pengamatan lingkungan, ayo kita jalan.
memiliki beberapa contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup di sekitar lingkungan sekolah. Apa yang kamu amati? Tanah. Apakah dia mempunyai ciri apa? Bisa bergerak. Apakah tanah juga makan? Lalu yang Oke, sekarang setiap kelompok dia harus mempresentasikan apa yang ada di LKPD. Jadi di LKPD tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada yang harus kalian amati, ada yang harus kalian lihat, dan ada yang langsung tindakan di lingkungan sekolah. Oke, untuk tidak buang waktu, langsung kita mulai dengan kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya mau mempresentasikan hasil kerja kami. Kucing bisa bergerak, bernapas, memerlukan makanan termasuk makhluk hidup. Pohon bergerak, bernapas, tumbuh, memerlukan makanan. Batu tidak bisa bergerak, bernapas, memerlukan makanan. Boneka tidak bisa bergerak, bernapas, tumbuh, dan memerlukan makanan. Makhluk hidup dikatakan hidup apabila bisa bergerak, mengeluarkan zat sisa, adaptasi reproduksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 langsung di depan aja ya presentasinya, bacanya di depan. Ya, ini dari kelompok 2 tentang membandingkan ciri makhluk hidup dan benda mati. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktek kelompok yang kami amati. Oke, yang pertama, makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang kami amati adalah memerlukan makanan, dapat bergerak, dapat tumbuh, dan dapat beradaptasi. Sedangkan benda mati tidak bisa bergerak dan tidak perlu makanan. Perbedaan paling jelas antara makhluk hidup dan benda mati yaitu makhluk hidup dapat bergerak sedangkan benda mati tidak dapat bergerak. Contohnya seperti api. Api dapat bertambah besar, menyala, tapi dia tidak termasuk makhluk hidup. Kenapa? Karena api dinyalakan oleh manusia. Bukan dia sendiri yang menyalakannya, tapi kita manusia yang menyalakannya. Oke, itu saja presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus buat kelompok 2. Oke, kelompok ketiga dengan observasi langsung di lingkungan sekolah, dipersilakan. Siapa yang mau mewakili? Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Objek yang kami ambil di sekitar lingkungan sekolah adalah pohon pepaya, rumput putri malu, semut, batu dan tanah. Ciri-ciri yang ditemukan: pohon pepaya termasuk makhluk hidup, dia dapat bergerak. Contohnya adalah akar yang dapat panjang untuk mencari cadangan makanan. Putri malu akan menutup daun ketika disentuh. Semut bergerak dan makan. Batu tidak bisa bergerak, tanah tidak bisa bergerak. Kesimpulan, makhluk hidup dapat bergerak, makan, tumbuh. Benda mati tidak bisa bergerak, makan, dan tidak bisa tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Bernafas. Oke, apa lagi? Bergerak. Mempunyai Apa lagi?
semuanya kerjakan. Kerjanya sendiri-sendiri supaya ibu bisa membedakan mana yang sudah mengerti makhluk hidup dan benda mati. Ada yang sudah selesai? Yang sudah bisa selesai angkat tangan? Yang sudah selesai bisa kumpul. Sudah selesai Adamnya? Terima kasih Adam. Sudah? Najwa sudah selesai? Yang sudah, angkat tangan dan ibu kumpulkan, kita lanjut lagi. Di antara kalian sudah? Sudah? Sudah ya? Terima kasih. Lihat juga. Ya, tidak apa-apa. Soal benar dan salah itu sesuai dengan kemampuan dan menjadi refleks ke depan. Agar lebih siap belajar. Sudah? Terima kasih Ibu ucapkan buat kalian semua karena sangat antusias dan semangat dalam belajar ini. Saya bangga kalian bisa karena harus belajar. Semua akan indah kalau kita mau berusaha. Untuk info materi selanjutnya minggu depan yaitu struktur dan fungsi organ pada makhluk hidup. Minggu depan pertemuannya kita bahas itu. Ya, terima kasih. Dengan penyampaian dan pengumpulan LKPD ini, maka berakhir sudah pertemuan kita hari ini dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita akhiri ini, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah.